Menteri yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai Pak Menteri, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang tinggi tidak kami sebutkan jabatan, yang rendah tidak kami sebutkan nama. Pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan kehormatan untuk ngobrol bareng dengan Pak Menteri pada acara dalam rangka rangkaian Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang tahun 2021. Adapun rangkaian acara Hantaru ini akan dimulai besok hari, yaitu dengan upacara pada tanggal 24 nanti, dimulai di Jakarta dan kemudian juga dilaksanakan di daerah masing-masing, dan kemudian puncaknya nanti pada tanggal 8 November tahun 2021 ini. Dan di sela-sela tersebut juga ada acara-acara syukuran berupa olahraga, hiburan, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan, termasuk acara webinar dan dialog yang merupakan inti dari kegiatan dari Hantaru 2021 ini. Nah, kemarin kita sudah melakukan pre-session dengan penyerahan sertifikat redistribusi, dan saya kira ini juga salah satu yang kita syukuri dalam rangka pencapaian kita melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria. Tidak berpanjang lama, kami mempersilakan Pak Sekjen untuk memandu acara pada hari yang berbahagia ini pada tanggal 23 September 2021 ini. Monggo Pak Sekjen, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mute. Sorry, ke mute. Pertama-tama mohon izin karena hari ini hari yang baik, hari yang sangat bagus dan juga penuh berkah, dan bertepatan kami Pak, anak-anak Bapak selamat mengucapkan ulang tahun Bapak. Semoga Bapak sehat selalu, bahagia selalu, diberikan kemudahan, berkah, dan bahagia dalam keluarga. Semoga pada usia dan ulang tahun Bapak ini, Bapak tambah sehat dan tambah terus berkarya. Terima kasih Bapak selama ini, dan tentunya kami sangat bahagia, kami sangat senang selama ini Bapak membimbing kami sehingga Kementerian ATR BPN kini lebih baik. Baik, terima kasih. Yang kedua, Pak Menteri, ini adalah memang rangkaian acara Hantaru yang kemarin sudah ada dimulai penyerahan sertifikat oleh Bapak Presiden di Istana, yang mana itu bagian dari program kita. Dan hari ini mungkin Bapak perlu sambil berdiskusi, istilahnya ngopi bareng, ngobrol pintar bersama Pak Menteri. Nah, ini yang mungkin acara yang pernah juga kita lakukan. Nah, sekaligus mungkin di sini Pak, kita sambil ngopi pagi-pagi. Saya kebetulan mohon izin juga Pak, nanti jam 10, setengah 10 diminta semacam remark di forum internasional. Jadi untuk menyampaikan CSDILA anniversary yang ke-20 tahun dihadiri oleh World Bank dan seluruh perwakilan negara. Jadi saya pakai dasi Pak Menteri. Tapi mungkin Bapak Menteri bisa menyampaikan beberapa hal yang saat ini teman-teman di daerah tidak banyak mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang terjadi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, lahirlah berbagai rezim baru, izin yang dari izin lokasi pindah ke izin konsep KKPR, dibentuknya bank tanah, layanan elektronik yang terus sekarang mulai. Tantangannya juga tidak mudah dari beberapa yang saat ini berjalan, banyaknya masih mafia tanah dan keterlibatan oknum-oknum BPN yang mungkin Pak Menteri sangat serius sekali menangani hal ini. Hal-hal inilah yang mungkin arahan dan wawasan pencerahan Bapak yang ingin kami dengar sehingga memberikan semangat kami
pedoman kami dalam bekerja untuk membangun kementerian ini lebih baik. Saya tidak panjang lebar, Bapak Menteri. Kami sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, penuh berkah, dan bahagia selalu, Pak. Demikian, mohon arahan dan juga pencerahan Bapak pagi-pagi ini sambil minum kopi bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya ngopi ini, minum kopi tidak bersama-sama, minum kopi masing-masing. Iya, Pak. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang kemarin terlibat dan berpartisipasi sehingga penyerahan sertifikat tanah redistribusi berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Presiden senang, masyarakat pasti senang juga. Walaupun angka kemarin dari segi statistik, kebiasaan kita kalau PTSL jumlahnya jutaan, tetapi ini ada sebuah terobosan yang bagus sekali. Terima kasih ke Pak Wamen, terima kasih Pak Dirjen, Pak Kanwil, Kepala Kantor, dan seluruh insan BPN yang sudah terlibat sehingga suksesnya acara kemarin. Yang kedua tentang ulang tahun. Barusan Pak Luhut telepon saya, selamat Pak Sofyan, selamat ulang tahun. Saya bilang, Pak, saya bisa peringatkan ulang tahun setiap hari, ini tanggal, ini bulan. Karena tanggal yang benarnya nggak tahu. Pak Luhut mengatakan yang penting ambil sebuah tanggal untuk diingat. Maka saya ngambil tanggal 23 September, 23 September. Ya, karena tahun pun tidak tahu, oleh sebab itu saya selalu mengatakan umur saya 40 lebih. Kalau 40 itu udah pasti. Lebihnya itu bisa ditambah sendiri, saya pun sebenarnya nggak tahu benar berapa lebihnya. Tapi yang penting umur, wah itu ada nomor, angka, ya kan. Yang paling penting ada bagaimana kita bisa produktif, dan ternyata hasil studi terakhir ini menunjukkan semakin bertambah umur kita, semakin bagus performa kinerja, terutama kinerja yang menyangkut intelektual. Mungkin tidak secepat orang muda, tetapi menjadi lebih terkontrol, lebih bisa berpikir holistik, lebih wise barangkali. Nah, oleh sebab itu, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tidak pernah merasa tua dan tidak sebaiknya jangan berpikir pensiun, ya kan? Kemarin saya ketemu dengan Pak Syahrir waktu di Riau. Dia sudah punya program second career, mau jadi petani unggul di Musi Banyuasin kalau nggak salah Pak Syahrir ya. Itu bagus sekali. Dan beliau karir kedua itu nanti mungkin masih produktif sampai 30 tahun ke depan sebagai petani unggulan yang bisa menjadi model bagi petani-petani lain di tempat nanti Pak Syahrir berkarir sebagai petani unggulan tadi. Nah, Bapak dan Ibu yang lain, silakan milih karir second career atau third career. Kalau kinerja bagus, Bapak-bapak, dan reputasi baik, itu Bank Tanah itu menyediakan banyak lowongan karir. Karena kita mendesain PP-nya itu tidak dibatasi dengan umur. Ya, nah itu juga salah satu potensi karir bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Oleh sebab itu berprestasilah dan kemudian punya kemampuan kompetensi yang baik. Pak Iing itu nggak akan pernah pensiun. Sekali datang ke pengadilan tergantung siapa yang ngundang. Kalau Pertamina ngundang, fee-nya itu $10.000. Dolar loh, dolar Amerika lagi. Itu sekali datang ke pengadilan kalau Pertamina yang ngundang, ya kan? Kalau Krakatau Steel yang ngundang barangkali setengahnya, tapi setengahnya itu oke, lebih besar daripada gaji saya dalam 1 bulan plus bonus, plus tukin. Nah, itu kenapa? Karena Pak Iing punya kompetensi. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya sangat-sangat ingin mendorong semua bapak dan ibu-ibu untuk mempunyai kompetensi.
Saya minta Pak Iing mencari orang muda, ya, maksudnya lebih muda dari Pak Iing atau lebih tua juga nggak apa-apa, yang kemudian siap untuk menjadi Iing baru. Dan Pak Iing nggak usah khawatir akan pekerjaannya disaingi. Pekerjaannya akan banyak nanti, apalagi kita memerangi mafia tanah itu akan banyak pekerjaan. Kemarin ngobrol Pak Presiden tentang mafia tanah, maka komitmen Presiden terhadap mafia tanah ini sangat tegas. Sebenarnya apa sih komitmen terhadap mafia tanah? Kita ingin menegakkan hukum. Tidak ada sebuah negara yang bisa maju kalau hukumnya tidak ditegakkan. Kalau hukumnya arbitrary, tidak bisa. Maka hukum yang paling penting adalah kepastian. Sertifikat tanah memberikan kepastian hukum. Oleh sebab itu, sebenarnya sertifikat itu ada bentuk pengakuan negara untuk memberikan kepastian hukum. Tapi kalau sertifikat sudah berumur 40 tahun, diubah sesukanya, dan oleh pejabat BPN, ini kan namanya pagar makan tanaman. Ya. Anda dipercaya dengan amanah, diberikan kehormatan, diberikan gaji, kita-kita ini, diberikan kehormatan, diberikan gaji, diberikan pangkat, diberikan baju dinas yang sangat keren, diberikan macam-macam oleh negara. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan tugas negara secara amanah. Bukan dengan jabatan yang diberikan itu untuk kita ngibulin rakyat. Ya. Oleh sebab itu saya sangat-sangat sedih. Ya kan? Dan ini tidak boleh kita tolerir. Karena apa? Kalau hukum tidak tegak, saya sebutkan tadi, maka negara ini tidak akan pernah maju. Bahkan, kalau kita lihat misalnya dalam doktrin masyarakat yang liberal, yang paling diperlukan apa? Negara itu tugasnya yang paling penting adalah jaga malam. Jaga malam artinya menjamin keamanan dan ketertiban. Salah satu sebab keamanan dan ketertiban tercipta adalah kalau hukum tegak, orang punya pegangan. Kalau punya sertifikat itu dihormatin. Kalau punya tanah kita itu ada hak yang dihargai oleh negara, dihormatin oleh negara, dan semua orang yang harus menghormati. Oleh sebab itu, teman-teman, tolong diingatkan kepada semua insan BPN, kita ini memegang amanah. Ya, sebagai orang Islam ada hadis yang mengatakan, saya ngerti hadis, tanda-tanda tindak orang hipokrit itu ada 3. Bila berkata dia dusta, bila berjanji dia ingkar, bila dipercayai diberi amanah dia khianat. Ya. Ini jadi tanda-tanda orang hipokrit, orang munafik kalau istilah agamanya. Hipokrit apa? Orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan berteman sama orang munafik, jangan berteman sama orang hipokrit. Ya, tandanya yang pertama, bila berkata dia dusta, bohong, bila dia berjanji dia ingkar, ya. Maka penting sekali dalam bisnis misalnya your word is your bond. Kata-kata kita ini adalah jaminannya, ya. Itu penting sekali. Kalau Anda bergerak dalam bisnis sebagai profesional, semua orang mengetahui bahwa your word is your bond. Kalau janji, kita tepatin janji, ya kan? Termasuk misalnya kenapa kaum profesional sangat menghargai misalnya ketepatan waktu, ya kan? Karena your word is your bond. Yang ketiga, bila diberi amanah, bila diberi kepercayaan, bila diberikan jabatan, bila diberikan tanggung jawab, dia khianat, ya, mengkhianati amanat tersebut. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, kenapa Presiden keras sekali terhadap ini, dan saya juga tegas sekali dalam hal ini. Kita ingin menegakkan hukum yang di Indonesia ini masih banyak yang harus kita kerjakan bersama. Ya, di semua lini kita harus menegakkan hukum. Ya kan? Karena kepastian hukum itu adalah fondasi untuk sebuah negara menjadi negara maju. Kalau negara ini tidak maju, saudara sekalian, di masa yang akan datang, kita bisa jadi konflik. Kalau negara ini tidak bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat, menciptakan lapangan kerja yang cepat, negeri ini bisa melanda kerusuhan seperti yang terjadi di Arab Spring. Ya. Bisa terjadi kerusuhan seperti di negara-negara yang menjadi failed state. Di Ethiopia sekarang ini misalnya, ya kan,
kemudian di Suriah hancur itu negara, di Irak kemarin ya karena intervensi pihak luar, ya, di Afghanistan. Itu oleh sebab itu negara ini harus maju, harus maju. Kalau maju, anak-anak cucu kita nanti akan hidup sangat terhormat. Mereka bangga punya negara, dan mereka kemudian akan bisa hidup dengan penuh kehormatan menjadi warga negara. Ya. Jangan tidak seperti misalnya di banyak negara orang harus pergi mengungsi. Ya, saya suka nonton di CNN, kita lihat bagaimana orang di perbatasan Meksiko dan Amerika. Mereka datang di seluruh dunia, stranded, tidur di bawah jalan tol, diusir, dipukuli, diperas oleh penjahat dan lain-lain. Karena apa? Mereka terpaksa kabur dari negaranya. Negaranya tidak mampu menciptakan kestabilan, negaranya tidak mampu memberikan pekerjaan, negaranya dalam keadaan kacau balau, negaranya terjadi konflik. Mereka datang. Alhamdulillah, tidak ada orang Indonesia di kalangan itu. Alhamdulillah, betul. Tapi Anda dengar dari negara lain dari mana? Ya, dari mana-mana itu. Ya, ada YouTube, Anda lihat trail ya, ada wartawan mengikuti lewat trail perjalanan mulai dari dari Panama atau apa itu lewat hutan menuju ke Meksiko dan kemudian menuju ke Amerika. Bagaimana mereka pertaruhkan nyawa? Ya ampun, kenapa mereka terpaksa begitu? Karena tidak ada hope di negaranya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, yang kita kerjakan memerangi mafia tanah bukan saya benci kepada seseorang, bukan saya dendam kepada seseorang, tapi adalah untuk kita menegakkan hukum supaya negeri ini kita tinggalkan kepada anak cucu kita nanti dalam keadaan jauh lebih baik daripada yang kita alami. Kita bersyukur kepada pendahulu kita yang telah menjadikan Indonesia menjadi lebih baik hari ini. Ya. Waktu misalnya di kita misalnya masih mengalami waktu bapak-bapak masuk pegawai negeri, betapa sulitnya. Ya, waktu saya dulu baru masuk jadi pegawai negeri golongan 2A, gaji cuma 12.000 rupiah, tambah beras 10 kilo digotong-gotong tiap akhir bulan. Ya. Di 10.000, 12.000 itu sebenarnya ya sendiri aja nggak cukup untuk makan. Bagaimana satu keluarga? Alhamdulillah, hari ini negara lebih baik, walaupun gaji belum terlalu tinggi, tetapi sudah bisa hidup decent life, hidup yang sederhana. Nanti 23 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, jika income per kapita kita menjadi $10.000 misalnya per kapita, maka kemakmuran, reward, gaji, dan lain-lain bisa diberikan kepada setiap warga negara, ya, kepada pegawai negeri dan kepada setiap warga negara punya opportunity yang sama. Oleh sebab opportunity untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, kita harus komit sekali dalam hal ini. Yang kedua, saya merasa bersyukur dan senang bersama teman-teman BPN, ATR BPN, sudah hampir 7 tahun di sini, 7 belum. 17, 5, 6 tahun, ya, 5-6 tahun di sini. Alhamdulillah sudah banyak kita capai bersama. Terima kasih sekali. Bukan achievement saya, bukan achievement kami, bukan achievement Pak Sekjen, tapi achievement kita semua. Achievement kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa from the bottom of my heart, secara tulus sekali kepada seluruh insan BPN yang telah berkontribusi secara sangat baik. Saya mohon maaf kalau selama ini saudara-saudara terpaksa bekerja sampai malam misalnya. Tapi itu diubah mindset-nya. Kalau misalnya harus bekerja sebagai malam, berpikir ubah mindset. Syukur, alhamdulillah saya bisa bekerja lebih keras untuk negara. Ya. Saya senang sekali bahwa sertifikat dan tanah yang sudah didaftarkan selama 6 tahun terakhir sudah mencapai 42 juta, ya. 42 juta. Itu achievement yang luar biasa dibandingkan dengan misalnya sejak Republik, ya, sejak kita mendaftarkan tanah itu sekitar hampir sama dengan kita capai dalam 5-6 tahun terakhir. Ya, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Saya senang juga, alhamdulillah BPN makin diapresiasi. Banyak kantor sekarang ini
sudah jauh lebih baik pelayanannya. Ya, tunggakan masih ada, terus kita kikis makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Kemudian mekanisme terus diperbaiki sehingga kemudian orang tidak bisa yang beritikat buruk makin sulit melaksanakan niat buruknya. Attitude teman-teman BPN sudah makin melayani, ya. Walaupun masih ada 1-2 oknum-oknum yang masih yang tidak sesuai dengan norma yang kita harapkan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, tolong ingatkan, kita terus perbaiki sistem KKP, kita terus perbaiki sistem internal, kita terus perbaiki sistem kepegawaian. Ya, kita bersyukur ada Pak Sekjen yang berasal dari dunia korporasi, sehingga pendekatan Pak Sekjen, pendekatan kita ini adalah pendekatan korporasi. Kenapa pendekatan korporasi saya selalu banggakan? Karena korporasi adalah mekanisme yang paling efisien dan paling bisa accountability-nya sangat jelas. Birokrasi bagus, tapi birokrasi biasa tidak efisien. Ya. Oleh sebab itu kita terus perbaiki sistem SDM nanti terus diperbaiki nanti sehingga orang berdasarkan achievement, setiap orang bisa dinilai kontribusinya dan orang mendapatkan promosi karena kontribusi. Orang yang bisa berprestasi lebih baik, kita berikan tanggung jawab lebih besar. Orang yang bisa menciptakan nilai tambah lebih banyak, kita berikan kesempatan untuk membawa nilai tambah itu kemudian kepada ruang yang lebih luas. Tentu mungkin tahap-tahap awal ini masih ada kekurangan, saya tahu ya, masih ada kekurangan, KKP kita terus perlu kita perbaiki, SDM perlu perbaiki, sistem promosi perlu kita perbaiki, sistem lain-lain itu masih tetap perlu perbaiki. Tapi Anda selalu harus melihat half glass full. Jangan dilihat yang kurangnya, tapi lihat yang lebihnya. Kalau gelas ini gelas saya ini ada air putih di sini, kita bisa melihat dua sisi. Gelas setengah kosong atau gelas setengah isi. Kalau ini gelas setengah kosong, maka yang terlihat adalah kosongnya. Tapi kalau setengah isi, ya kan, half glass full ini. Jadi ini penuh, cuma penuhnya setengah. Jadi begitu juga apa yang kita capai selama ini di BPN. Terus perbaiki teman-teman sekalian pelayanan kita, sistem kantor kita, administrasi kita, tunggakan kita, dan lain-lain. Yang kita kerjakan ini adalah bagian dari kontribusi kita untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dari segi aturan, kita sudah banyak aturan-aturan yang terus kita perbaiki, dan terus kita kemudian mendapatkan banyak aturan yang harus terus kita perbaiki untuk menjawab tantangan. Ya, banyak mekanisme yang selama ini permen, peraturan perkaban, PP, peraturan pemerintah, dan lain-lain terus kita perbaiki. Dan kita cukup dinamis. Sekarang ada staf ahli hukum, ya kan? Staf ahli hukum ini akan mengomandoi nanti untuk upaya mereformasi hukum, ada mereformasi peraturan di kantor ATR BPN supaya kantor kita nanti dan aturannya menjadi lebih simple. Kita juga bersyukur sekarang dengan bersatunya Dirjen Tata Ruang, ya, dan pengendalian ke dalam kantor Kementerian ATR BPN, bersatunya ATR dan BPN ini sangat powerful, ya. Bahkan orang bicara nanti harusnya tata ruang BPN dan BPN dan pertanahan, otoritas pertanahan, otoritas tata ruang itu harusnya satu, tapi ini perlu waktu, ya, perlu waktu. Insya Allah sehingga nanti tidak ada lagi tata ruang hutan, tata ruang laut, yang ada adalah cuma satu tata ruang. Ya, kalau ATR BPN dengan satu tata ruang ini semakin terkonsolidasi, nanti organisasi terus kita perbaikin. Sekarang tata ruang diserahkan ke daerah, mungkin nanti perlu dilihat kembali bagaimana caranya. Karena ada balance, check and balance antara wewenang pemerintah pusat dengan kewenangan daerah. Banyak kewenangan tata ruang diberikan ke daerah, tapi ternyata daerah belum siap barangkali, tidak terlalu peduli barangkali, tidak punya resource barangkali,
Oleh sebab itu ini nanti perlu kita pikirkan kelembagaan, bagaimana supaya tata ruang ini menjadi lebih koheren. Kalau bisa tata ruang misalnya tanpa harus wewenang diambil oleh Kementerian ATR, tapi kita punya kantor BPN, ATR BPN, bukan hanya BPN, ATR BPN sampai di kabupaten. Kantor kita ini bagus sekali, Bapak Ibu sekalian. Kita bandingkan misalnya dengan Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan mereka punya kewenangan yang luas, tapi tidak punya kantor di daerah. Kita alhamdulillah punya kantor dari Sabang sampai Merauke. Setiap kantor, setiap kabupaten dan kota kita punya kantor. Sehingga apapun masalah yang harus kita atasi, apapun masalah yang menjadi concern di seluruh Indonesia ini bisa kita monitor dan bisa kita sama-sama coba atasi. Kemarin kita bicara dengan Pak Presiden, kenapa lambannya pelepasan kawasan hutan. Salah satu analisisnya adalah karena barangkali kelembagaan, terutama adalah di daerah. Oleh sebab itu nanti perlu dipikirkan kelembagaan yang lebih baik lagi supaya lebih efektif. Undang-Undang Cipta Kerja telah memperkenalkan banyak sekali norma-norma baru, terutama norma yang paling penting adalah bagi pegawai negeri ini, pidana merupakan pintu terakhir, ultimum remedium. Ya, tidak akan mudah nanti saudara-saudara dipidana kalau misalnya karena kesalahan administrasi, apalagi kalau kekeliruan tanpa itikat baik, tanpa itikat buruk. Ya. Hari ini banyak kawan-kawan kita kemudian menjadi korban dari sistem yang belum cukup baik. Ya, maka terus kita akan perbaiki dan pemerintah sangat komit untuk memperbaiki itu. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan kewenangan yang besar sekali kepada ATR dalam persetujuan KKPR. Di satu pihak itulah kewenangan yang luar biasa, tapi di pihak yang lain merupakan tantangan yang luar biasa. Mampu nggak kita menjawab kewenangan yang diberikan ini, amanah yang luar biasa ini? Kita tanggung jawab dan kita deliver dengan penuh tanggung jawab. Karena nanti kalau misalnya bangunan yang terjadi atau apapun yang terjadi, kerusakan lingkungan dan lain-lain itu kemudian dianggap karena KKPR yang keliru, nanti yang disalahkan adalah kita, Kementerian ATR BPN. Karena kita yang memberikan fatwa KKPR. Oleh sebab itu teman-teman kembangkan terus mekanisme. Walaupun saya yakin bahwa untuk perfect masih jauh, tapi makin hari makin baik bagaimana mekanisme kita menetapkan KKPR misalnya. Ya. Dari kemudian juga pengendalian. Saya ingin ya pengendalian ini karena pelanggaran tata ruang yang banyak sekali ini kita harus lebih tegas lagi. Beberapa kasus kita menertibkan di Kerawang, menertibkan di Bekasi. Tolong dilakukan hal yang sama nanti yang terutama yang punya efek untuk memberikan dampak terutama dampak pembelajaran bagi orang bahwa Anda tidak bisa lagi business as usual, nggak boleh lagi melanggar, tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang masyarakat sukain. Oleh sebab itu penataan pengendalian ini tolong lebih proaktif ya. Nggak mungkin kita punya uang anggaran semua, tetapi tolong diambil yang kemudian yang punya high impact baik terhadap lingkungan dan kemudian high impact terhadap pembelajaran kepada masyarakat. Kalau perlu dibongkar, kita bongkar misalnya, ya kan? Kalau perlu diambil tindakan polisi, kita ambil tindakan kepolisian dalam rangka mengajarkan masyarakat bahwa ini adalah hal yang harus mereka patuhi. Bank tanah, saya makin sangat tidak cukup sabar ingin bank tanah sudah ada hari ini. Banyak sekali masalah kemudian orang mengatakan, wah kalau ada bank tanah bisa kita selesaikan. Ya kan? Masalah tanah-tanah yang kemudian tak bertuan bisa kita atasi. Kemudian pemerintah daerah yang mau enklave mengambil HGU orang dengan mengubah tata ruang. Itu tidak ada mekanisme transisi yang baik antara hak keperdataan dengan menjadi hak publik. Ya kan? Kalau ada bank tanah, ini cepat sekali kita masukkan ke bank tanah HGU yang habis, kemudian kita bicara pemerintah daerah perlu yang mana, nanti bagaimana pengaturannya, semua bisa dilakukan oleh bank tanah. Kemarin saya laporkan ke Pak Presiden, alhamdulillah Pak bank tanah sudah sudah on track, ya.
dan tinggal kita menunggu masuknya APBN dan keluarnya Perpres tentang governance, ya. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan uang 1 triliun yang sudah disediakan itu bisa kita gunakan, Pak Sekjen, pada sebelum akhir tahun ini. Kalau misalnya akhir tahun ini nggak bisa kita pakai, maka uang itu akan menjadi hangus, dan kemudian mungkin tahun depan baru dapat lagi 1 triliun, nanti mundur lagi berarti. Oleh sebab itu, teman-teman tim Bank Tanah, tolong diselesaikan ini semua. Kalau sudah, nanti kita segera majukan, saya akan bicara sama Pak Seknek supaya segera dimajukan, sehingga Bank Tanah bisa efektif sebelum akhir tahun. Ya, paling sedikit dengan modal ini, karena Bank Tanah ini akan banyak sekali masalah yang kita atasi dalam jangka pendek, apalagi dalam jangka panjang. Jadi ide Bank Tanah yang sudah lama sekali diperjuangkan, alhamdulillah terrealisir pada periode kita, insya Allah. Dan dampaknya ini kita akan tinggalkan legacy yang luar biasa kepada bangsa ini. Kepada adik-adik yang masih muda-muda, kalian nanti akan mendapatkan bahwa kelembagaan kementerian ini menjadi kementerian yang jauh lebih statusnya sangat meningkat. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus perbaiki juga terus internal. Jangan sampai BPN dianggap bagian dari masalah. Sampai hari ini opini dari luar, walaupun sudah mulai berubah. Opini di luar bahwa BPN ini orang kaya, ya, BPN ini duitnya banyak, orang BPN maksudnya. Oleh sebab itu kalau ada laporan-laporan sedikit itu aparat penegak hukum suka sekali, karena ini adalah orang kaya. Kemarin kita bercanda, pergi ketemu dengan seorang Kapolda, Pak Kapolda itu bercanda, kenapa BPN itu suka diperiksa oleh polisi kalau ada laporan sedikit aja. Pak Kapolda cerita, di kalangan kepolisian dulu ada seperti joke ini, ya, joke. Di kalangan kepolisian ada istilah itu. Itu orang BPN itu Cinanya pegawai negeri. Ngerti saudara arti Cinanya pegawai negeri? Ini BPN ini PNS yang paling kaya dianggap, ya kan? Nah, satu pihak boleh, ya kan, orang anggap kita orang kaya kan, walaupun kita miskin kan dianggap orang kaya bagus. Tetapi ditersikan dalam arti yang negatif, ya kan? Jangan. Alhamdulillah hari ini kita punya 3 perwira tinggi kepolisian di tempat kita. Citra yang tadi di luar makin dikomunikasikan, ya, ke kalangan kepolisian, aparat penegak hukum, bahwa citra BPN yang banyak orang salah citrakan tadi, persepsikan tadi, ternyata tidak seperti itu. Ya. Nah, oleh sebab itu ini terus harus kita perkuat. Ya, saya bangga sekali satu kali seorang kawan yang lama nggak ketemu, datang dia ke sebuah pertemuan, dia ceritakan, Pak Sofyan, saya kemarin ke sebuah kantor BPN. Ya, di Tangsel, dia bilang, saya mengubah HGB menjadi hak milik. Saya sudah siapkan uang, katanya, ya, dan saya siap mengubah ini akan perlu waktu mungkin 1 bulan, 2 bulan. Sampai saya ke sana, ternyata perubahan HGB itu berlangsung dalam 30 menit dan bayarannya cuma 50.000. Ya, saya kaget, waduh, luar biasa BPN sudah berubah. Ya, ini ada sebuah kebanggaan, ya, bagi kita semua. Ini yang saya ceritakan kebetulan ini. Tapi di berbagai daerah, ya, Gubernur Jawa Tengah menceritakan, mungkin Pak Jonahar bisa cerita, Gubernur Jawa Tengah selalu mengulang-ulang. Dulu saya nggak pernah masuk ke kantor BPN karena kantor BPN itu seperti rumah hantu. Ya. Tapi alhamdulillah saya sekarang suka. Ya, atas hantaru kita beliau datang, artinya citra BPN makin hari makin baik. Terima kasih sekali kepada semua insan BPN yang telah berbuat yang baik untuk bangsa ini. Ya, saya tidak ada apa-apanya. Semua achievement itu adalah achievement Anda. Semua kredit kembali kepada Anda. Saya cuman yang datang sebentar, kemudian ingin saya adalah kehadiran saya ini meninggalkan impact yang baik. Ya, itu aja. Saya bisa pergi sebentar lagi, saya tidak tahu di sini itu kewenangan presiden saya bisa ada reshuffle, bisa apa namanya. Tetapi kantor ini di bawah
dengan stewardship Anda sendiri, dengan kerja Anda sendiri harus menjadi makin hari makin baik dan makin baik. Yang kedua, hal yang lain lagi, sebenarnya kalau kita melayani masyarakat dengan baik, saudara sekalian, ya, itu akan membuat dampak kepada kita sendiri. Saya sangat percaya dengan karma, ya. Karma itu banyak orang menafsirkan seolah-olah cuma keimanan orang Hindu, bukan. Karma itu dalam Islam namanya sunnatullah. Karma adalah hukum universal, hukum alam. Anda berbuat baik akan memberikan hasil yang baik. Anda berbuat tidak baik akan membawa hasil yang tidak baik. Hasil yang baik itu Anda berbuat sesuatu itu akan memberikan reward. Ya, reward langsung kepada Anda, atau reward itu secara tidak langsung kepada anak Anda, kepada keluarga Anda, kepada teman Anda, kepada masa depan anak kita. Itu rewardnya. Karma baik, karena kita berbuat baik. Begitu ya karma buruk. Nggak ada hal yang Anda bisa sembunyikan. Ada orang BPN, saya tidak tahu, dia sudah meninggal kemarin kena COVID. Ya kan? Sekarang semua masalah yang terjadi hasil audit investigasi menunjukkan dia akalnya, katanya. Dia yang otaknya. Mudah-mudahan itu adalah di-blame oleh orang yang tinggal, yang hidup. Ya kan? Bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Tapi kita nggak bisa minta tanggung jawab, orang sudah mati. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, hari ini tidak ada apapun yang kita tinggalkan itu yang tidak traceable, yang tidak bisa di-trace. Ya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita berbuat baik. Dengan begitu akan mendapatkan karma yang baik. Ya. Hukum karma tadi adalah baik menghasilkan baik, buruk menghasilkan buruk. Yang baik, kantor Pak Sekjen kebakaran tuh, berasap tuh kelihatan. Saya ingat itu waktu kecil dulu Pak Sekjen ada cerita bergambar katanya. Ada orang Eropa pergi ke Latin Amerika atau kemana, di sana mereka nggak kena rokok. Jadi orang Eropa lagi merokok. Kemudian ada pembantu orang lokal, orang pribumi. Tuh dia lihat bapaknya kebakaran, dia ambil ember, dia siram. Karena kasihan tuannya kebakaran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, karma itu harus diingat. Itu sunnatullah, itu hukum alam. Ya, maka orang misalnya yang percaya betul dengan karma, terutama saya suka menceritakan tentang orang Hindu, orang Jain di India, Jainism, ya, itu suatu versi daripada Hindu di India yang sangat mementingkan kebersihan hati, kejujuran, ya, tidak boleh karena mereka takut sekali. Doktrin mereka lah, anakku jangan kau kotori jiwamu. Karena kalau kotori jiwamu, nanti akan datang karma menghantuimu. Ya. Nah, apa itu yang mengotori jiwa? Bohong, tidak jujur, malas, dan lain-lain. Sehingga orang Jain itu terkenal paling jujur, paling kerja keras, paling dapat dipercaya. Tahu nggak impact-nya, saudara sekalian? Orang Jain adalah secara ekonomi yang paling maju di India. Orang kaya banyak sekali orang Jain. Yang sukses dalam berbagai hal ada orang Jain. Ya. Bahkan perdagangan berlian di Antwerp, Belgia, Antwerpen di Belgia, itu sejak tahun 1200 itu dikuasai oleh orang Yahudi. Pada tahun 70-an orang Jain mulai berbisnis berlian di Antwerp. Hari ini mungkin sudah 95% bisnis berlian di sana dikuasai oleh orang Jain. Kenapa? Karena orang Jain tadi mempunyai mental yang bagus, attitude yang bagus, karma yang baik. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ulang tahun Hantaru pada tahun ini, kita akan peringati dengan sebuah rangkaian kegiatan. Ya, mulai hari ini kita ngopi masing-masing, ya, ngopi masing-masing. Tapi nanti mudah-mudahan kita bisa kopi bareng betul kalau COVID ini sudah mulai berakhir. Saya tetap yakin COVID ini akan berakhir sooner or later. Semakin cepat semakin baik karena dampaknya luar biasa bagi sebagian saudara-saudara kita dan bahkan dampaknya di seluruh dunia. Garuda kesulitan, PLN kesulitan misalnya. Ya, belum lagi kita bicara UMKM,
ya, orang-orang kecil. APBN kita membengkak luar biasa, utang bertambah gara-gara kita harus membiayai COVID ini. Mudah-mudahan kita berdoa, kita berusaha, kita mencegah supaya COVID ini cepat berakhir. Mudah-mudahan Hantaru kali ini akan membuat membuat kita bisa lebih bernafas lega, ya. Nah, jadi upaya peringatan Hantaru ini adalah waktu kita mengevaluasi apa yang sudah kita capai, apa yang perlu terus kita perbaiki, dan bagaimana kita melangkah ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian untuk pagi ini. Mungkin terlalu banyak ceramah ini, tapi ceramah dalam rangka mengajak semua teman-teman untuk kita makin hari makin baik, gitu ya. Kalau ada kekurangan silakan sampaikan. Kalau ada input silakan WA misalnya. Nomor saya Anda tahu semua, saya terima WA dari siapa saja, ya kan. Bahkan ada orang yang karena lama sekali nggak dapat perhatian karena jauh di ujung sana, dia WA saya, kita evaluasi. Jadi Anda terbuka, WA kepada saya boleh, ya kan, asal yang Anda sampaikan adalah kebenaran dalam rangka kita perbaiki organisasi kita ini. Ya, tentu tidak semua WA nanti hasilnya seperti yang diharapkan, ya kan. Nanti kita akan lakukan evaluasi, lakukan peninjauan kembali apa yang perlu diperbaiki. Prinsipnya adalah organisasi kita, BPN kita, ATR kita cinta ini semakin hari semakin baik. Terima kasih Pak Sekjen, terima kasih semua teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Baik, terima kasih Pak Menteri atas arahannya, dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan arahan yang komprehensif, lengkap, perjalanan yang sudah kita lalui, paling tidak selama 5 tahun, 6 tahun terakhir ini, yang banyak perubahan yang Pak Menteri introduksi kepada kita, dari mulai prestasi, kemudian cara kerja, kemudian attitude, dan termasuk juga hal-hal positif lainnya yang tidak lupa kami juga catat tadi Pak Menteri sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kami sebagai generasi yang akan melanjutkan kepemimpinan BPN atau BPN ini di masa depan. Sekali lagi Pak Menteri, selamat ulang tahun, dan kami ucapkan terima kasih atas arahannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, silakan lanjut barangkali sambil acara ini. Terima kasih sudah selesai Pak Menteri, terima kasih. Mungkin Bu Yuli, terakhir tayangan silakan Bu Yuli. Ya Bapak, kita sudahi acaranya dan kita akan lanjut ke acara preskon di ruang PTSL Bapak. Terima kasih Pak Menteri, selamat ulang tahun. Izin, terima kasih, acara sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Menteri, terima kasih Pak Sekjen, terima kasih seluruh pimpinan dan seluruh kanwil rekan dan para undangan lainnya. Terima kasih, mohon dapat live acara, kita akan lanjutkan di acara yang lain. Terima kasih.